Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Muhammad Dhani Firdaus. Saya dari Prodi D3 Teknik Elektronika, kelas TE2B, NIM 200301069. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu Reliability Center Maintenance atau RCM, guna melengkapi tugas ulangan tengah semester mata kuliah perawatan dan perbaikan. Ya, langsung saja. Yang pertama adalah definisi dari RCM sendiri itu. Definisi dari RCM yaitu metode untuk mengembangkan, memilih, dan membuat alternatif strategi perawatan efektif yang didasarkan pada kriteria operasional, keamanan, dan ekonomi. Kemudian tujuan RCM. Tujuan dari RCM yaitu mempertahankan fungsi sistem sehingga berkurangnya frekuensi kegagalan dengan cara mengidentifikasikan penyebab kegagalan dan kemudian memilih tindakan perawatan pencegahan yang paling efektif dengan biaya rendah dan dapat diterapkan. Kemudian sejarah dari RCM. Berawal dari industri penerbangan Amerika tahun 1960-an yang menghabiskan biaya perawatan yang tinggi. Pertama kali diperkenalkan oleh Stanley Nowlan dan Howard Heap tahun 1978. Kemudian sampai sekarang ini digunakan pada berbagai bidang energi dan lain-lain. Kemudian komponen apa saja itu komponen dari RCM itu sendiri? Yang pertama itu ada reactive maintenance. Kemudian ada proactive maintenance. Kemudian ada preventive maintenance. Dan yang terakhir ada predictive maintenance. Apa itu reactive maintenance? Reactive maintenance adalah maintenance yang dilakukan saat terjadi kegagalan fungsi. Kemudian ada preventive maintenance, yaitu maintenance yang dilakukan sebelum sistem mengalami kegagalan dan untuk mencegah kegagalan fungsi yang terjadi. Kemudian ada predictive maintenance. Predictive maintenance yaitu maintenance yang dilakukan menggunakan monitoring pada sistem untuk mengantisipasi kegagalan sistem. Kemudian ada proactive maintenance, yaitu melakukan pencarian dan memperbaiki penyebab terjadi kegagalan fungsi untuk mencegah kegagalan yang sama terjadi kembali. Kemudian ada prinsip dari RCM itu sendiri, ada function oriented, yaitu memelihara fungsional sistem, bukan sekedar memelihara sesuatu komponen agar beroperasi tetap agar fungsi sesuai dengan harapan. Kemudian ada sistem fokus, yaitu memelihara fungsional sistem, bukan sekedar memelihara suatu komponen agar beroperasi tetap agar fungsi sesuai harapan. Kemudian ada reliability centers, yaitu mengetahui jenis kegagalan yang pernah terjadi dan perawatan yang pernah terjadi pada sistem selama sistem beroperasi. Kemudian ada acknowledge limitation, yaitu menjaga agar kehandalan fungsi sistem tetap sesuai dengan kemampuan yang didesain untuk sistem tersebut. Kemudian ada safety and economic, yaitu mengutamakan keselamatan atau safety, baru kemudian untuk masalah ekonomi. Kemudian ada failure atau unsatisfactory, yaitu kegagalan sebagai kondisi yang tidak memenuhi harapan atau tidak sesuai performance standar yang diperlukan atau yang ditetapkan. Yang terakhir ada task applicable. Task yang dikerjakan harus dapat menurunkan jumlah kegagalan atau menurunkan tingkat kerusakan. Kemudian ada penggunaan dari RCM itu sendiri. Penggunaan dari RCM biasanya digunakan pada industri besar, di mana digunakan sistem atau peralatan yang kompleks, di mana kegagalan sistem atau peralatan
dapat menimbulkan gangguan perekonomian, keamanan, dan resiko lingkungan. Contoh, itu ada industri penerbangan, ada industri pembangkit listrik, ada perusahaan layanan publik, dan ada industri lepas pantai. Selanjutnya ada manfaat dari RCM. Manfaat dari RCM yang pertama ada mencegah terjadi korban jiwa, kerusakan properti, dan lingkungan. Kemudian ada menekankan pada kehandalan peralatan. Dan yang ketiga ada menurunkan biaya perawatan karena berkurangnya kegagalan. Dan yang terakhir ada memperpanjang umur peralatan. Kemudian ada keuntungan dan kekurangan RCM. Keuntungan dari RCM yaitu pertama ada efektif, kemudian ada biaya maintenance yang lebih rendah dan mengurangi atau menghilangkan proses maintenance yang tidak perlu. Kemudian ada mengurangi frekuensi overhaul dan kemudian ada fokus pada peralatan yang kritis. Dan yang kemudian ada mengurangi kemungkinan terjadi kegagalan fungsi secara tiba-tiba. Dan terakhir ada meningkatkan kehandalan sistem. Kemudian ada kekurangannya juga yaitu biaya awal yang tinggi. Ya ada latihan, peralatan dan lain-lain. Kemudian ada hasil tidak dapat dilihat dan dirasakan dengan cepat. Dan yaitu tidak bisa instan gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.